Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Ada sebuah kisah nyata yang diceritakan salah satu adalah Ustaz kita Khalid Basalam. Ada seorang ulama Maroko yang dia suatu saat sampai 3 kali berturut-turut mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam mimpi itu dia disuruh menyampaikan salam dan memberitahu bahwa si Fulan bin Fulan ini ahli surga. Tempatnya ada di Mekah. Hadirin, karena seorang ulama dia tahu bahwa ketika ada mimpi dan itu bertemu dengan Rasulullah, maka itu adalah mimpi yang benar. Karena setan tidak akan bisa merubah atau menyerupai Rasulullah SAW. Maka umrohlah ulama ini dari Maroko ke Mekah. Setelah umroh kemudian ulama ini mencari orang Fulan bin Fulan. Kesana kemari dia mencari, sehingga dia ketemu dengan seseorang yang tahu alamat si Fulan ini. Lalu ditanya, wahai saudara, kenapa kamu mencari Fulan si Fulan? Dia ulama ini kemudian ngasih tahu, beritahu bahwa dia bermimpi 3 kali bertemu Rasulullah dan menyampaikan salam kepada Fulan bin Fulan dan menyampaikan bahwa Fulan bin Fulan ini ahli surga. Orang yang ditanya ini kemudian kaget karena sepengetahuan dia dan menurut satu kampung di kampung itu bahwa Fulan bin Fulan ini bukan ahli ibadah, bahkan mungkin termasuk orang yang paling tidak soleh di kampung itu. Maka kemudian ulama ini ditunjukkan rumahnya. Akhirnya ulama ini ketemu dengan Fulan bin Fulan. Lalu disampaikanlah mimpi itu, bahwa lewat mimpi itu Rasulullah salam kepada orang ini dan memberitahu bahwa dia adalah ahli surga. Fulan bin Fulan ini kemudian kaget karena tidak percaya. Dia merasa bahwa dia bukan ahli ibadah, dia merasa bukan orang yang baik. Lalu ulama ini kemudian bertanya, mungkin ada amalan tertentu yang kamu lakukan selama ini. Lalu kemudian Fulan bin Fulan ini cerita bahwa ada satu amalan
satu perbuatan yang selama ini dia lakukan, yaitu separuh gajinya dia kasihkan kepada tetangganya yang kebetulan seorang janda dan punya anak yatim. Lalu ulama ini bilang, mungkin inilah amalanmu, inilah yang membuat kamu menjadi ahli surga. Hadirin, dari kisah nyata ini kita bisa ambil kesimpulan, bisa ambil pelajaran bahwa Fulan bin Fulan ini meskipun dia melakukan satu kebaikan, tetapi dalam satu waktu yang sama dia melakukan 3 keutamaan, 3 perbuatan yang sangat utama. Yang pertama, dia membantu orang lemah. Hadirin, membantu orang lemah itu adalah bentuk kasih sayang. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Dan Allah itu sangat senang jika hambanya itu meniru sifat Rahman dan Rahim, yaitu kita menyayangi sesama kita. Orang yang menyantuni, yang membantu orang lemah, itu adalah bentuk dari kasih sayang. Maka Rasulullah SAW tahu, Ar-Rahim yarhamhum Ar-Rahman. Orang yang berkasih sayang maka akan dirahmati oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin, kalau kita membantu orang yang lemah, itu tentu banyak sekali, berat sekali pengorbanan kita. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang yang lemah, maka saat itu pertama kita merendahkan ego kita, menundukkan ego kita. Yang kedua, ketika kita membantu orang yang lemah, maka besar kemungkinan kita tidak mendapat balasan dari orang yang kita bantu. Dan yang ketiga, ketika kita membantu orang lemah, maka apa yang kita berikan berupa apa itu makanan, apa itu uang atau tenaga, pasti itu langsung bermanfaat bagi yang kita bantu. Hadirin, beda ketika kita membantu orang yang mampu. Ketika kita membantu orang yang mampu, boleh jadi ketika kita memberi makanan umpamanya kepada orang kaya, boleh jadi kita dikasih uang. Ketika kita membantu tenaga kepada tetangga kita yang kaya, boleh jadi kita kemudian dikasih duit dan lain sebagainya. Atau ketika kita memberi barang kepada orang yang mampu, boleh jadi barang itu tidak bermanfaat. Tetapi kalau kita membantu orang yang lemah, maka semuanya itu akan bermanfaat bagi kita. Kita tidak boleh jadi tidak mendapat balasan dari dia, kemudian boleh sangat mungkin dan pasti saya kira apa yang kita berikan itu akan langsung bermanfaat bagi orang yang lemah. Inilah hadirin, semakin berat yang kita berikan kepada orang yang lemah, maka tidak heran kemudian pahalanya sangat besar. Nah, Rasulullah SAW dawuh, hal tunsuruna wa turzakuna illa bi du'afaikum. Bukankah kalian itu diberi pertolongan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, illa bi du'afaikum, karena kamu menolong orang-orang yang lemah di antara kamu. Jadi kalau kita ingin pertolongan Allah, kalau kita ingin rezeki dari Allah, maka kita harus membantu orang-orang lemah di antara kita. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, keutamaan orang tadi itu, dia membantu janda. Rasulullah SAW bersabda, as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah.
orang yang membantu janda, orang yang membantu orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya seperti jihad, perang di jalan Allah. Hadirin, kita semua tahu bahwa jihad, perang di jalan Allah adalah pahala sangat besar. Pahala tertinggi di Islam ini adalah jihad, perang di jalan Allah, melawan musuh kita. Dan pahala orang yang membantu janda sama dengan orang yang jihad fisabilillah. Ketika kita membantu janda-janda, itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya tentu meringankan beban janda itu, meringankan pikirannya, meringankan kebutuhannya. Kalau punya anak yatim piatu, bisa menyambung nyawa anak-anaknya dengan kita memberi santunan. Anak-anaknya tadi yang mestinya kelaparan jadi tidak lapar, mestinya mungkin sakit jadi tidak sakit, mestinya meninggal karena kelaparan jadi tidak lapar. Sehingga kita dengan membantu janda itu, kita bisa menyambung nyawa anak-anak mereka. Di samping itu, ketika kita membantu janda itu, kita sama dengan membantu mereka dari hinaan orang lain. Sering kita jumpai janda-janda yang lemah itu banyak dibully tetangganya, dikatai ini, dikatai itu. Tapi kalau kita membantu mereka, mungkin bulian itu akan berhenti, dan itu tentu saja sangat-sangat besar pahalanya. Dan yang ketiga hadirin, keutamaan orang itu adalah dengan membantu jandanya, tetangganya itu, dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Rasulullah juga bersabda, la ma yazalu ma zala Jibrilu yusini bil jar. Jibril, kata Rasulullah, itu datang setiap saat kepada saya, mengingatkan saya, kata Rasulullah, bil jari, agar baik kepada tetangga. Jadi hadirin, orang yang membagusi tetangga itu sangat besar pahalanya. Kita kadang-kadang seringkali jumpai betapa banyak orang bermusuhan dengan tetangganya. Mungkin karena batas batok tanah, mungkin batas ukuran bangunannya, mungkin bangunannya ada yang lebih dari ukurannya. Sangat banyak peluang-peluang kita itu kemudian bercekcok dengan tetangga, berselisih dengan tetangga. Karena banyaknya potensi kita bercekcok, berselisih dengan tetangga itulah, maka kemudian Allah SWT memberikan pahala besar bagi mereka yang membagusi tetangga. Ketika membuat rumah, dipikirkan batasnya, jangan sampai melewati tetangganya. Ketika punya makanan yang lebih, tetangganya dikasih, bukan sisa, tapi memang niat dari awal memberikan tetangganya. Pendek kata, orang yang memberi bantuan kepada tetangganya, apa itu berupa barang, atau menata rumahnya, menata patok tanahnya, atau senyumnya, atau tutur katanya yang baik kepada tetangganya, maka itu semua adalah berpahala dan pahalanya sangat besar. Aku lupa dari astagfirullah. Alhamdulillah hamdan kama amara wa sallallahu ala khairil mursalin. Hadirin, dari cerita tadi itu ada sesuatu yang menarik, bahwa orang tadi itu, Fulan bin Fulan itu, di kampungnya tidak terkenal dengan kebaikannya, bahkan sebaliknya terkenal dengan ketidakbaiknya. Tetapi hadirin,
justru dialah mulia di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh kemudian meremehkan orang lain. Boleh jadi orang yang kita remehkan itu malah di hadapan Allah jauh lebih mulia daripada kita sendiri. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu hanya melihat hati kita dan amal kita, bukan rupa, bukan prejengan, bukan tubuh kita, bukan harta kita, tetapi Allah itu melihat dari hati dan amal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salat.